Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa Diplomatic Club yang diselenggarakan oleh kuatbaca.com. Kembali hari ini saya akan menampilkan seorang tokoh yang jarang keahliannya dimiliki oleh kita, yaitu Mas Harjo Ramadi. Beliau ini ahli bela negara. Nah, memang kalau kita bicara bela negara itu sebenarnya sangat luas ya. Dan mungkin ada konotasi yang kadang-kadang kurang menyenangkan ya, karena mungkin obsesi kita pada zaman dulu ketika kita mahasiswa ada kewiraan gitu, ada kewarganegaraan gitu. Tetapi sekarang dengan era yang sudah bebas ini, sudah demokratis ini, tentunya ada kajian-kajian khusus, bahkan ada ilmunya. Jadi saya dengar Mas Aryo juga sedang menempuh S3 ya, tentang bela negara. Nah, kita topik ini memang agak berat ya, itu kemudian mungkin apakah ada singgungan misalnya kerjasama dengan negara lain ya. Tapi sebelumnya mungkin kita nikmati dulu minum air putih ya. Dapat double nih Pak, ada yang merah, ada yang putih, Indonesia. Kalau ini ada jampi-jampinya kelihatannya. Oke, sekarang Mas Aryo silakan ya, the floor is yours. Mungkin audience ingin tahu ini nih. Baik. Ini karena ini materi yang berat sebenarnya, tapi bagaimana dibawakan secara ringan itu. Baik, terima kasih Pak Wahid. Itu dia. Memang bela negara itu pertama kali mulai hidup lagi itu Pak Jokowi mencetuskan bela negara sebagai program nasional Pak. Kira-kira di awal-awal 2014-2015 itu. Nah, kemudian banyak orang yang kemudian kalau googling di internet nanti akan pertama kali begitu masuk kata bela negara, belakangnya militeristik Pak, langsung begitu. Asosiasinya ke situ. Betul, tidak salah yang Bapak Wahid sampaikan tadi memang. Karena dulu memang selalu yang membawakan itu dari militer. Betul, baru ya. Betul ya, betul Pak. Nah, jadi salah satu yang kemudian diarahkan jadi perintah dari beliau bahwa bela negara itu harus bisa dilakukan oleh semua bidang profesi. Harapan beliau begitu. Karena memang. Jadi ini sebenarnya dalam cakupan yang sangat luas ya sebenarnya. Sangat luas Pak, karena gitu. itu melibatkan berbagai profesi dan juga keahlian ya. Betul Pak, betul sekali. Dan kalau kita bicara bela negara ini maka definisinya ada, tapi seperti biasa nanti kalau saya bicara definisi, karena kalimat-kalimat di dalam buku teks itu yang definisi, kalau dibacakan nanti orang ngantuk Pak gitu, seperti mahasiswa kewarganegaraan itu. Jadi saya tahu gini aja, bela negara punya 5 nilai Pak, 5 nilai dasar. Yang pertama, cinta tanah air. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa bernegara. Ketiga, yakin dan setia pada Pancasila. Keempat, rela berkorban. Kelima, memiliki kemampuan awal. Nah, coba ini mohon diizin Pak diperhatikan juga teman-teman yang ada di semua. Cinta tanah air. Sadar berbangsa bernegara. Yakin dan setia pada Pancasila. 4, rela. Cinta, sadar, yakin, setia, rela. Itu urusan raga atau urusan rasa? Lebih banyak rasa ya gitu dia. Jadi bela negara itu pertama kali adalah masalah sikap mental Pak, itu dia. Karena bela negara bukan negara sebagai teritorial, tapi keberadaan negara dengan konstelasi yang begitu luas, termasuk di bidang yang dikuasai sekali oleh Pak Wahid, yaitu diplomasi itu Pak. Benar, saya potong. Apakah ini sudah diterapkan dalam kurikulum sekolah? Karena ini kan sangat basic sebenarnya ya, untuk apa ya, tanggung jawab kita pada negara itu. Nah, kurikulum yang ada sekarang di pendidikan formal kita terutama Pak ya, dari SD, kemudian SMP ke SMA dan perguruan tinggi, itu memang punya fokus yang agak berbeda. Kalau kita sampaikan dalam bentuk nilai dasar per se seperti yang tadi disampaikan itu agak berat. Jadi kalau yang pada pendidikan formal itu lebih kepada pembentukan aspek aplikatifnya sama afektifnya. Jadi kalau kita tahu pendidikan itu punya 3 taksonomi ya. Pertama kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau masih dasar dia lebih kepada psikomotorik, membiasakan diri misalkan tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Belum sampai kepada istilah-istilahnya. Nanti makin naik ke atas dia makin kognitif Pak. Makin kognitif. Nah, makin kognitif itu maksudnya apa? Mengetahui konsep-konsepnya. Nanti begitu pendidikan tinggi, nah ini bukan saja kognitif tapi kemudian meluas lagi. Mengenal konsepnya dan lain sebagainya sampai kepada yang nilai-nilai dasar tadi. Khusus untuk nilai dasar bela negara itu memang waktu tahun 2018 kita memiliki instruksi presiden
itu yang membicarakan tentang rencana aksi nasional bela negara sampai 2019. Tapi kemudian di tahun 2019 keluar undang-undang lagi yang kemudian pembinaan sadaran bela negara ada di bawah Kementerian Pertahanan bisa bekerja sama dengan kementerian yang lain. Nah, di kurikulumnya sendiri tidak Ada secara nggak kaitannya eksplisit ya gitu, ini Pak. dengan kayak dalam tanda kutip wajib militer? Kalau wajib militer, karena kita tidak memiliki wajib militer, Pak. Istilah kita sekarang kan komponen cadangan itu, Pak. Nah, komponen cadangan itu juga sukarela, kita buka lowongan bagi siapa yang mau melamar ya, gitu deh. Dan itu dikelola di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan kalau di Kemhan. Nah, kalau untuk bela negara sendiri tidak ada istilah wajib, Pak, sebetulnya. Karena bela negara itu sebelum kewajiban dia adalah hak. Jadi banyak teman-teman yang mungkin tidak tahu ya, belum tahu bahwa undang-undang yang masih berlaku sekarang efektif. Yang pertama kali bicara bela negara bukan undang-undang pertahanan, Pak, tapi undang-undang HAM. Bahwa salah satu hak asasi manusia kita adalah kita wajib dan berhak untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu dia, Pak. Baru ya. Ada semacam break setelah Orde Baru, reformasi, dan sekarang baru kita mulai berani bicara secara terbuka karena sebelumnya kita gamang dengan itu ya. Juga di luar nih kalau saya sebagai orang awam, wah ini berarti wajib militer, ternyata kan bukan itu. Bukan. Ya. Ya. Tapi satu hal ya, Mas Haryo, itu yang pengalaman saya di negeri maju ya, 11 tahun saya di Australia itu, sebenarnya dalam character building itu justru yang sangat penting itu di early education. Pemerintah sudah memikirkannya. Sebenarnya justru di usia dini pembentukannya kan. Saya pernah jadi guru juga di SMA, udah susah nih mah. Kalau sudah di SMA ini udah susah kita dan kita ngajar kan sesuai bidang kita, selesai gitu. Nah, bagaimana ini dalam setiap fase umur ya anak ini betul-betul ditangani dengan benar sehingga tidak salah langkah gitu Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak. Memang saya pernah mendengar, alhamdulillah saya 2 kali ke Australia. Bapak paham sekali dengan daerah itu ya Pak ya. Salah satu yang disampaikan pertama kali dari rekan saya yang kerja di sana, dia sampaikan, bro, di sini ini orang Australia itu lebih khawatir anaknya nggak bisa ngantri daripada nggak bisa ngitung. Ya betul. Itu dia. Ya. Dan itu memang saya baru mulai paham begitu saya mulai mendalami bela negara dan lain sebagainya, ketika melihat salah satu amanat undang-undang Pak, ini Undang-Undang 2002 tentang pertahanan negara, bahwa wadah pendidikan bela negara salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan itu dia. Dan ini amanat yuridis, tapi tidak banyak orang mengetahui ini gitu. Nah, baru setelah saya mempelajari lagi pendidikan kewarganegaraan, itu spektrumnya luar biasa Pak gitu dia. Bahkan termasuk ketika kita mempelajari bagaimana negara-negara lain itu mengkonsepkan membentuk konsep kewarganegaraan mereka. Ada negara liberal, ada negara yang mungkin lebih eco green thinking lah kurang lebih dan lain sebagainya, itu punya konsep-konsep sendiri satu sama lain gitu ya. Nah kemudian juga kalau kita kaitkan dengan perkembangan sejarahnya di Indonesia, tadi Pak Wahid menyampaikan ada di masa Orde Baru begitu kental dengan nuansa militeristiknya, sebetulnya ini juga warisan. Karena modul pertama yang kita pakai untuk dasar bela negara itu adalah modul P3R Pak, pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat, gitu dia. Dalam rangka mobilisasi untuk Trikora waktu itu Pak. Nah setelah itu kemudian dikembangkan lebih luas dalam sebuah buku yang namanya Membentuk Manusia Indonesia Baru. Judulnya Civics, sama seperti di banyak negara Pak, Civics. Baru setelah itu kemudian pemerintah kita menyadari, ini nggak bisa kalau misalkan kita hanya fokus pada hal-hal yang terlalu teknis. Coba lebih kepada aspek afektifnya, maka bergulirlah menjadi pendidikan moral. Jadi pendidikan moral itu cikal bakalnya PMP, bukan di era Orde Baru, sejak Orde Lama sudah ada. Bahkan sebenarnya ya kalau umur-umur seperti saya ini, saya kira masih mengalami ada namanya pendidikan etika ya. Etika betul. Etika itu ada ya, jadi sederhana sekali. Saya masih ingat ketika saya SD kelas 1 ya. Itu kalau kita mau masuk sekolah, kita baris dulu. Iya betul Pak. Dan makin terlambat dia makin belakangan. Makin belakangan. Iya. Jadi itu sudah saya kira ketika itu saya kira ini bagus juga ya pendidikan etik dan budaya itu. Mungkin ada sesuatu yang hilang kalau menurut saya gitu ya. Jadi sudah ada sebenarnya kita dan kita awalnya juga seperti itu. Teman ketika saya jadi guru SMA ya. Ini sudah 180% terbalik mesti. Artinya apa? Ketika siswa saya itu terlambat, dia malah kayak nantang gurunya gitu loh. Jadi enggak ada guilty feeling. Jadi saya tuh mengalami masa yang memang
sungguh terbalik. Jadi Betul. orang terlambat malah bangga. Iya. Apalagi bisa menentang gurunya. Ini kan pasti ada sesuatu yang salah. Kalau Iya. saya sebagai seorang guru melihat satu pendidikan seperti itu ya, secara psikologis, sebenarnya tidak salah mereka. Betul. Berarti ada sesuatu yang something wrong gitu ya, entah sistemnya, entah bagaimana. Dia anak kan juga melihat lingkungannya gitu loh. Jadi ini saya kira PR kita yang tidak mudah nih. Makanya sekarang saya senang tadi sempat berbincang bahwa ini melibatkan berbagai disiplin ilmu Betul. dan juga instansi. Iya, Ya. betul Pak. Iya. Jadi memang itu menjadi arahan dari Presiden di dalam Inpres. Sekarang sudah ada undang-undangnya, sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Tapi yang jelas-jelas secara spesifik eksplisit mengamanatkan bahwa ini dilibatkan dalam berbagai profesi adalah instruksi Pak Jokowi dalam rencana aksi nasional. Memang sudah tidak berlaku, tetapi sebagai sebuah substansi sangat penting itu yang menjadi pertimbangan kita gitu. Nah kemudian juga mungkin yang tadi Bapak sampaikan tentang perubahan gaya tadi, itu ada pergeseran generasi juga Pak, kita nggak bisa pungkiri juga. Saya berapa kali merasakan yang namanya mengikuti acara Hari Nasional di luar negeri. Tapi begini Pak Haryo, ini kan kebetulan juga ada wartawan di sini ya. Iya. Cara melihat wartawan kan beda kadang-kadang dengan kita gitu Iya. ya. Ya. Jadi silakan, mungkin siapa yang mau tanya dulu, Mas Bayu ya mungkin. Kepada Mas Haryo nih, Iya. kan konsep bela negara dan komponen cadangan itu kan baru-baru ya, di era-era presiden sebelumnya kayaknya istilah itu belum ada, belum terdengar secara populer. Ada tapi belum terdengar. Ketika ini dipopulerkan, apalagi orang masih banyak yang awam, kan pikirannya kita harus bela negara, ini ancamannya dari mana nih? Iya. Apakah ada ancaman, terus akhirnya kita campaign soal bela negara? Nah kalau ancaman ini ancaman dari luar atau dari dalam? Kalau dari dalam berarti kita ribut sama orang sendiri, kalau dari luar kita ribut dengan siapa? Iya. Nah padahal ketika dulu ada kasus referendum di Timur Timur, itu kan sepertinya sampai kita pun bermusuhan sama, dalam tanda kutip bermusuhan sama Australia gitu. Nah peristiwa-peristiwa semacam itu menjadi acuan disebut sebagai ancaman, atau nanti di depan malah memang sudah ada analisa, ada ancaman-ancaman baru yang akan datang sehingga kita perlu bela negara. Seperti itulah nih Mas Aryo kira-kira. Baik. Tadi sebenarnya saya sudah jawab ya, karena secara yuridis bahkan bela negara adalah hak lebih dulu ketimbang kewajiban. Kok bisa hak gitu? Contoh, kita perjuangan perebutan kemerdekaan itu bukan yang perang setelah kemerdekaan ya, bukan 45-50, yang sebelum 45. Menurut kita di dalam buku-buku sejarah, semua pahlawan-pahlawan kita adalah mereka yang merebut kemerdekaan gitu ya. Tapi dalam sudut pandang yang punya negara waktu itu, kita kan ekstremis ya. 1596 mulai dagang, 1740 mulai jadi negara, terus tahu-tahu 1940-an kalian pecicilan di sini, ekstremis kan katanya begitu. Nah, jadi ancaman itu memang berubah-ubah bentuknya, tapi kita pahami dulu bahwa dia adalah hak kita dulu. Nah, tadi tanya, terus ancamannya dari mana nih? Kalau negara sudah kayak sekarang, konstelasi sekarang, ancamannya apakah seperti dari negara tetangga atau dan lain sebagainya? Itu sebetulnya ranah hubungan internasional yang menjawab, ya Pak ya. Jadi ada pendekatan realis, strukturalis dan lain sebagainya. Iya, agak pusing. Tapi intinya begini, dalam kondisi negara yang punya teritorial dan lain sebagainya, itu kaitan antara kedaulatan wilayah dan lain sebagainya pasti masuk dalam materi sesuatu yang harus dipertahankan gitu dia. Nah sekarang kalau lebih konkretnya gitu dia, ancaman apa yang kita hadapi? Dulu tahun 2018 itu sempat ada tambahan Pak, tambahan dari konsep bela negara, bahwa bela negara itu harus ditambahkan satu nilai karena banyak titipan juga dari pimpinan Republik kita, semangat untuk mewujudkan negara yang adil makmur, itu dia. Nah, lebih kepada hal-hal yang real begitu kurang lebih. Nah dalam hal ini ancamannya dari mana? Ya jelas ancamannya lebih dari dalam, tapi bukan dari dalam negeri, dari dalam sini gitu Mas saya bilang. Kenapa? Mentalitas kita belum terbangun. Kita lihat kan soalnya cuma baris berbaris bawa senjata ala militer, komponen cadangan itu kan yang begitu populer terlihat gitu. Iya, Untuk karena program Komcat bela dengan negara. bela negara beda. Oh, gitu beda ya. itu. Iya, Komcat itu program tersendiri itu dia. Dalam diplomasi ini juga ada istilah non-state actors gitu ya. Nah. Jadi sebenarnya diplomasi ini bukan peran diplomat, officially yes gitu ya. Iya. Tapi dalam dunia yang sudah ada borderless ini, semua segmen dalam masyarakat itu bisa berdiplomasi ya. Iya. Ketika pemain kita di mana All England ya bisa juara betul. ya, kemudian
di olahraga ada bendera itu kan juga betul. ya memberikan kesan yang bagus ya terhadap Indonesia. Tapi sebaliknya juga ya kalau kita di luar berbuat sesuatu yang Jelek. ya itu juga potret kita. Jadi Betul. memang mirip-mirip juga dengan Iya. bela negara dalam dunia yang sekarang ini banyak non-state actors yang juga dia berperan gitu ya. Betul. Nah Pak, saya akan tanya ke Pak Bayu gitu ya. Memang benar tadi Mas Bayu bilang Pak Mas Arya ya, sorry. Jadi kadang-kadang bela negara itu diasosiasikan dengan baris berbaris, ya, dengan upacara. Iya. Nah, saya pernah penempatan di 3 negara. Iya. Kebetulan di Canberra, kebetulan di Diplomatic Kemplon. Sebenarnya kita satu-satunya negara yang setiap saat hari nasional itu upacara bendera. Saya tidak melihat negara lain dulu Cina ya waktu masih zaman komunis sekali gitu ya. Tapi terkadang belakang-belakang enggak, even Malaysia, mereka hanya 1 Agustusan. Jadi menurut saya ya pengalaman saya di luar negeri, mestinya kita ubah ya. Misalnya kalau dari Australia misalnya ya, National Day mereka bikin satu event yang bisa nyentuh ke nasional mereka. Tidak, not necessarily dengan, apalagi dengan upacara bendera yang sangat kaku ya. Seperti sekarang ini ya sampai kadang-kadang ya takes time begitu, apalagi ya musim dingin di Australia belum terlalu dingin. Coba kalau di Rusia minus 25, minus 30, it will be problem gitu. Saya kira perlu kita cari satu kegiatan, not necessarily dengan upacara bendera, tetapi itu memberikan semangat nasional. Saya misalnya di Australia itu ya, itu sangat sederhana kali upacara benderanya ada, sangat sederhana. Tapi habis itu diberikan satu event-event yang menggugah. Ini negeri baru kan, nasionalisme Australia sebenarnya negeri baru ya. Iya, betul. Mereka kan kumpulan dari ratusan nationalities yang datang ke sana tuh. Jadi mereka juga terakhir itu ya, kita sudah tahu multiculturalisme udah zaman dulu, zaman Sumpah Pemuda kita buktikan ya, walaupun bahasa Jawa itu 40% yang penuturnya, tapi kan kita bukan pilih bahasa Indonesia. Iya, dan di banyak negara masih perang loh, di Bangladesh perang ya. Sampai sekarang di Belgia misalnya ada 3 bahasa yang dipakai karena tidak bisa memutuskan bahasa mana nasionalnya kan. Di negara India, Filipina itu kalau terjadi konflik pakai bahasa Inggris, ya kan, pakai bahasa Inggris. Karena nggak ada bahasa nasional katanya di India. Betul. Jadi ini kita situ. Rusia tuh, ya Australia itu terakhir ya saya di sana tuh 95 misalnya tuh baru mereka gencar-gencar dengan istilah multiculturalisme. Oh ya, sebelumnya ada apa White Australian Policy White itu ya, Australian betul Policy. ya Pak ya. We've done that, kita sudah lama. Nah, tapi mereka cepat berevolusi gitu lah. Jadi mungkin saya usulkan, saya kira ya, mungkin melalui Mas Bayu ini, mesti kita ubah sistemnya ya, tidak seperti rigid gitu. Jadi seolah-olah kita kayak negara militeristik gitu. Jadi ini ungkapan dari teman-teman lain. Bahkan saya pernah waktu di Canberra itu, mereka nonton kata upacara bendera, nonton dan mengerti, wah kok masih ada kayak perang di Indonesia gitu loh. Ini image yang kurang bagus. Ini mohon maaf, ini pengalaman saya di luar. Saya ingin sampaikan juga pada publik ini, mesti kita buat satu adjustment. Kalau perlu sederhanakan, tapi diisi satu event yang bisa membangkitkan. Nah ini perlu ahli-ahli juga ya. Iya, jadi sebetulnya kita sempat punya modul Pak, modul bela negara itu bukan hanya modul konsepsi, tapi juga ada modul implementasi. Kalau Kemhan punya itu lebih teknis lagi yang sekarang, pendidikan kesadaran bela negara, PKBN itu ya. Nah, tapi saya mau ceritain modul implementasi, karena yang sifatnya multisektor ini modul implementasi. Contoh, karena dia harus bisa dilaksanakan oleh beragam sektor, maka kalau misalkan Kementerian Agama gitu, bela negaranya seperti apa? Misalkan dalam membina ulama-ulama atau pemuka-pemuka berbagai agama untuk mendukung isu-isu atau materi-materi yang terkait bela negara tapi dari perspektif agama masing-masing. Itu contohnya Pak gitu misalkan. Kalau Kementerian Lingkungan Hidup bagaimana? Aksi penghijauan dan lain sebagainya gitu. Nah, jangan ditukar-tukar. Misalkan tiba-tiba karena bela negara semua kementerian tiba-tiba baris berbaris, nggak usah. Kita sudah ahli dari dulu dalam hal itu. Saya dulu juga instruktur paskibra Pak soalnya gitu. Jadi sampai hari ini saya masih hafal gitu dia. Dan ini juga kemudian saya temui dalam kunjungan saya yang pertama, yang tadi saya 17-an di Canberra, itu yang kedua Pak 2000 sekian belas, tapi awalnya 2010 saya nonton Anzac Day Pak di Sydney. Ya. Wah itu luar biasa itu luar biasa. Anzac Day itu Australia and New Zealand
Armed Corps Day ya Pak ya, jadi Angkatan Bersenjata Australia dan New Zealand. Mereka parade di situ memperingati operasi-operasi yang mereka pernah lakukan. Ada yang veteran-veteran sudah pakai kursi roda dan lain sebagainya, parade kemana-mana. Nah, yang saya perhatikan apa? Di situ ada yang bawa spanduk operasinya di mana gitu. Jadi regimen berapa dan lain sebagainya dengan semua penjelasannya itulah. Tarakan, Morotai, benar. Ada yang di mana gitu. Saya pikirnya gini. Ini sedih sekali ya gitu. Bukan apa-apa, mereka beroperasi di mana-mana, but never on behalf of defending their own territory, Pak. Gitu dia. Nah, tapi mereka memang bilang ya, kita Australia the lucky country. Tempatnya jauh di selatan, jauh dari hiruk pikuk kerusuhan dunia. Itu yang mereka bilang. Tapi zaman udah berubah loh, saya pernah bilang gitu. Nah, bedanya dengan Indonesia apa? Kita mau punya sejarah militer nggak habis-habis, 3,5 abad sejarah militer kita. Mau punya sejarah perdagangan, jauh lebih lama dari itu lagi. Mau punya sejarah pendidikan dan religi, jangan lupa Sriwijaya itu dulu pusat pendidikan agama Buddha di seluruh dunia ya Pak ya, gitu dia. Jadi sebetulnya Kan sebenarnya aborigin itu asalnya dari Jawa loh. nah itu lagi Iya. itu dia. Itu Java Man itu. Java Jadi Man dia ya? diperkirakan dulu waktu zaman es itu tetap antara Jawa dan Australia itu terpisah dengan selat. Baru menyatu di Indonesia Timur. Saya pernah baca tentang peta pertama di Australian National University, Java Grande, Java. Iya, Kalau nggak iya. salah itu ya Pak ya. Ya, jadi itu terpisah. Nah, mereka pakai sampan-sampan itu ke sana 30 iya, iya. ribu tahun lalu. Kebetulan saya pernah belajar bahasa Kawi. Iya, Ada tulisannya Rati Harjono, dia nulis buku namanya White Tribe of Asia. iya. Itu ada sejarah aborigin. Jadi kalau kita lihat dari segi kata-katanya mirip Jawa kuno, Kawi ya. Saya pernah belajar bahasa Kawi. Kemudian seni mereka adalah seni batik. Seni batik. Coba perhatikan, batik itu dari kata tik dot ya. Betul. Seni lukisan aborigin banyak dot dan Mirip warnanya sekali, warna betul, Pak. batik itu. Betul. Jadi makanya kalau ke Victoria Market ya, ini harus hati-hati. Orang Indonesia kalau mau beli oleh-oleh, misalnya ke Melbourne itu ke Victoria Market yang murah ya. Seperti Paddy's Market di sini. Iya kayak itu. Paddy's Market Iya. di sini beli oleh-oleh. Nah, banyak yang ketipu nih, beli bumerang ya. Oh, mirip. Terutama yang murah ya, yang pakai apa namanya triplek. Iya. Itu harus hati-hati karena itu buatan Bantul. Iya, saya pernah beli boneka kecil koala Pak di Australian National University Museum gitu. Begitu saya beli tulisannya made in Indonesia. Iya. Ya, karena itu memang untuk ya, karena memang Iya. kita udah biasa dengan Betul. sistem itu. Nah, Iya. kemudian juga lucu lagi, orang pertama Barat yang explorer, yang pertama kali tiba di Australia, sebenarnya orang Belanda. Cuma saya bilang, ini orang Belandanya bodoh nih. Loh, kenapa? Harusnya dia klaim ya menjadi wilayah bagian New Indies gitu ya. Iya. Itu Australia wilayah Republik Indonesia. Karena kan negara ditentukan dari colonial border, Oh iya, Iya kan? betul Pak. bukan dari ethnicity, bukan. Bahwa wilayah Republik Indonesia adalah wilayah yang dulu dikuasai oleh Belanda. Sama betul. juga Malaysia juga semua Betul. colonial border. Jadi wah ini sayang nih Belanda yang pertama kali bodoh nih. Dan bagian dari India Belanda. Mungkin orang Australia yang mau datang sana tahu, jangan kasih Belanda nanti diambil sana gitu. Ya oke, ini nih sisi ringannya ya. Iya. Tapi mungkin Itu yang luar lain, biasa. iya. Saya juga punya pertanyaan sekaligus mau konfirmasi nih Pak Wahid, Pak Haryo. Ya. Pak Wahid juga pernah bercerita apakah itu di buku atau pernah kita ngobrol satu hari Pak Wahid pernah membina diaspora kita. Iya, iya. Saya lupa jabatannya waktu itu apa. Kepala Des Diaspora. Kepala Des Diaspora, siap. Nah, diaspora kita itu kan ibaratnya darah tumpah Indonesia di luar negeri. Mereka lahir di luar, tapi mereka punya darah Indonesia. Dan ketika kita hubungkan dengan bela negara, Pak Haryo, jika diaspora kita ini punya rasa cinta atau peduli dengan Indonesia, kemudian mau belajar mengenai bangsa dan negara Indonesia, kemudian dari sikapnya juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hingga akhirnya timbul rela berkorban. Meskipun mereka bukan WNI, apakah itu bisa disebut sebagai bela negara juga? Bisa. Terima kasih. Kalau saya bilang bisa. Iya. Jadi mohon izin saya langsung Iya, jawab boleh Pak ya. silakan, nanti saya. Jadi bela negara bukan monopolinya KTP Indonesia, gitu dia. Kenyataannya selama sejarah perjuangan kita dibantu oleh banyak orang luar. Siapa yang orang bule membantu, Siapa? Ya Pak Prinsen, kemudian ada lagi yang ibu-ibu yang meninggal juga di sini.
Iya, Ketut Tantri gitu dia. Terus ada juga yang membantu pesawat untuk mengangkut logistik, Pak Bob Friberg dan lain sebagainya. Dan juga yang mewakili kita di PBB itu waktu Komisi Tiga Iya. Negara itu kan satu orang Australia namanya Richard Kirby. Oh ya, Iya. betul, Iya. betul itu dia. Dan bahkan juga Black Armada itu Pak. Ya, Nah, peristiwa termasuk itu. yang demo-demo Ya. buruh ya Waterfront City Iya, itu, betul, di Sydney dan itu. Yang memblokade kapal-kapal Ya, Belanda waktu itu. Itu betul. kan orang-orang Iya. buruh Australia waktu Iya. itu kan. Itu semua potensi yang walaupun secara yuridis mungkin nggak masuk, tapi harus kita apresiasi dengan sebenar-benarnya gitu ya, dengan sebenar-benarnya, karena bukan hanya sekarang dunia kita itu interconnected dengan yang lain, tapi dari dulu kita sudah interconnected Iya. gitu dia. Jadi kita harus apresiasi betul-betul itu. Contoh lagi, orang Indonesia ini punya satu kelebihan gaya maksudnya ya, senang diekspos Pak, Iya. atau kayaknya karena mungkin bertahun-tahun seperti kita ini kan besar sekali sebetulnya di bola dunia itu. Tapi kok dicuekin orang terus gitu rasanya. Jadi kalau ada yang nyebut tuh senang. Nah contohnya nih ya, pernah dengar Amerindo. Mungkin Bapak pernah mireng Amerindo Pak? Belum. American Indonesian itu ada Amerindo Society di bawah UCL Berkeley. Oh iya. Jadi, ya. jadi itu sempat dibahas. Kenapa di dalamnya itu ada seorang turunan dari perempuan Sukabumi Pak. Yang Iya, di Australia ada Australia Indonesia Association. Ya. Betul, Dan itu nah. setiap negara bagian ada. Ya. Itu sampai viral di internet karena turunan orang Ibu Sukabumi ini dia populer dengan lagu Jump, Van Halen. Anak sekarang nggak tahu, mungkin belum pernah dengar ya Van Halen. Tapi kalau di usia saya itu tahu. Ya, kalau beliau lagi ini mungkin lebih tahu lagi nih. Ini barusan ya, saya dapat kiriman gambar dari Rusia. Iya Pak. Jadi di Rusia nih barusan ya, ada seorang anak keturunan. Jadi dulu bapaknya istilahnya ex Mahit, Pasifik Denas ya, Oh iya. dari namanya Sartoyo. Nah anaknya namanya Lumbarto Sartoyo. Jadi dia 50 tahun tidak pernah ke Indonesia, ya akhirnya ke Indonesia dan saya waktu itu janji kalau kamu ke Indonesia saya carikan keluargamu ketemu di Banyumas gitu. Oh, Dia luar biasa. luar selain. biasa. Terakhir dia naik di gunung, salah satu gunung tertinggi di Rusia itu membawa bendera merah putih tanggal 17 Agustus. Subhanallah. Dia warga negara Rusia. Luar biasa. Iya, warga negara Rusia. Tepuk tangan dulu. Dan saya minta dia, you are the right person to bridge between Russia and Indonesia. Iya betul. Dan dia lakukan sekarang dengan bisnis ya. Nanti kita ada tema mengenai bisnis, nanti kita bicara itu. Nah, kebetulan saya dulu kepala diaspora. Jadi sekarang ini saya sampaikan, saya pernah diundang di BIN juga ya, Iya. di migrasi. Jadi konsep nasionalisme itu bukan hanya berdasar paspor. Iya. Ya. Saya beri contoh, ini ada satu orang di Tasmania, ini bagian selatan Iya. ya di Australia Bawah, itu. bawah banget. Ya, Bu Umi namanya. Dia udah warga negara Australia, nikah dengan Australia dan dia kerja di migrant center. Sampai untuk jabatan senior, bahkan dia nelpon wakil premiernya itu pas hari sana Sabtu, Pak Wahid mau ketemu wakil premier enggak? Oh, siapa? Teman saya. Telepon dia. Wakil premier datang ke kantor bawa kunci sendiri hari Sabtu. Saya untuk courtesy call itu saya udah tahu lah kalau Sabtu Minggu udahlah enggak usah gitu ya. Iya. Tapi dengan hubungan dengan diaspora itu dan Bisa. apa yang dia lakukan? Dia menjadi volunteer untuk pengajaran bahasa Indonesia di sekolah gratis ya. Dan pernah bahasa Indonesia the most spoken language after English, bahkan mengalahkan Italia. Oh, luar biasa. Dia tiap tahun membawa sister school Oh, 2 kali ya kepada kawan-kawan mereka di Bali dan di Jogja. Inilah temenmu orang Indonesia, kan tidak sesadis seperti yang dibayangkan oleh wartawan Australia gitu, Iya, kan. iya, betul. Ini orang ini lebih nasionalis menurut saya daripada yang korupsi di Indonesia ya enggak. Jadi konsep nasionalisme itu harus kita kembangkan gitu. Bahkan saya sebenarnya agak ya terakhir-terakhiran masih ada yang kurang pas gitu loh. Iya. Jadi saya menghimpun ketika diaspora itu orang-orang kita yang hebat-hebat di luar negeri ya. Ada mereka, saya ketemu ada 30-an atau 60-an yang di Boeing, di Airbus, ya, bahkan di Brasil, di Embraer ya. Beneran. Kemudian juga di Silicon Valley ada yang teknisi, ya, expert mengenai IT dan juga punya perusahaan. Bahkan di Swedia itu ada satu orang lulusan ITB yang punya 27 copyright, patent rights mengenai IT. Iya. Nah, tapi kita di Indonesia belum ada satu institusi yang memonitor orang hebat ini dan ditarik untuk negara. Iya. Di negara Cina, di Rusia, kalau orang seperti itu di biaya negara. Iya. Ya. Di kita enggak, apalagi kalau udah pegawai negeri, ada yang istilah pegawai negeri, ambil doktor nuklir di Rusia,
pulang ya disuruh duduk karena masih junior gitu loh. Jadi Dokter ngodok di kantor. Pak. iya, jadi belum ada satu sistem yang mengakomodir itu ya. Sekarang Cina sudah masuk keluar angkasa, sudah ke bulan. India sudah ke bulan. Betul. Ya. Kita bicara masih Chandrayaan. yang basic-basic aja gitu, halal haram Iya. segala gitu macam. Iya. Kita ketinggalan lama-lama tuh. Dan mereka banyak ahli-ahli yang diambil dari aslinya orang Cina, orang yang kerja di NASA di macam-macam, Iya, betul. ditarik pulang, warga negara udah Amerika, besok dikasih paspor. Iya. Kita untuk menjadi Indonesia lagi harus 5 tahun berturut macam-macam. Kalau mau cepet ya main bola. Iya. Walaupun tidak pernah menang gitu ya. Cepet tuh naturalisasi. Jadi saya kira ya forum ini bisa juga memberikan masukan bahwa kita banyak orang hebat-hebat di luar negeri, tapi tidak ada yang memikirkan ini. Kalau di India, dia ada dulu namanya person of Indian identity. Pokoknya begitu dia keturunan India, mau paspor Amerika, paspor Jerman, Iya. dia pulang tidak perlu pakai visa, dia bisa buka bank, dia bisa bisnis tanpa Iya. dianggap sebagai orang lokal. Iya. Di Indonesia kalau sudah orang asing, udah treatmentnya orang asing. Betul. Nggak bisa buka bank karena nggak punya KTP, karena bank harus KTP dan sebagainya ini. Saya kira Iya. kita harus membuka ini ya, bahwa kita banyak orang hebat, tapi kita tidak memanfaatkan. Jadi ini saya kira yang menjadi PR kita. Iya. Otherwise kita akan ketinggalan, Pak. Betul. India sudah di bulan loh, Iya. Cina udah, bahkan mereka berencana untuk mengirim orang Iya. masuk bulan. Kita masih jauh ya. Jadi ini mudah-mudahan ya acara ini bisa menggugah. Ini dalam pengertian bela negara ini juga sama, ini membela keindonesiaannya entah Betul. tinggal dimanapun gitu ya. Di tataran global, Pak. Di tataran global banyak kita yang berprofesi cukup bagus di luar, tapi we never care of them gitu. Iya. Nah ini saya kira bagus ya. Luar biasa. Mungkin dari yang sisi apa sayap kanan, ini sayap kiri ya. Biasanya sayap kiri orang tua-tua nih ya, yang leftis ya, orang leftis. Ini right wing. Iya. Ya namanya sobat. Ya, saya Fadil, mungkin ini cukup menarik ya dari pembicaraan soal bela negara ini. Saya melihat fenomena di generasi milenial dan generasi Z ya paling ya. Jadi anak mudanya melihat ketika ada fenomena budaya Korea sudah melekat di Indonesia. Lalu ada satu momen ketika Dari Jepang juga dong. iya Jepang dan Korea. Dan ada satu momen di mana misalnya ada satu grup idol Korea, katakanlah X, itu ada membernya yang wamil wajib militer di negaranya, tapi kok malah Indonesianya yang sedih gitu. Oh, Para fansnya malah sedih Malah sedih. ketika idol tersebut. Karena dia enggak tampil lagi kan. Karena dia tampil lagi, padahal itu kan Oh, satu yang membanggakan bagi negaranya Korea. Kita harus mungkin bisa mencontoh itu lah mungkin ya, daripada menyedihkan itu atau Iya. ya Nah, ada hal yang saya kira positif saya kira mungkin. relevan dengan yang disampaikan oleh Itu gimana kira-kira Iya. kalau seperti itu? Mas Aryo, Pak. Mas Aryo ini Oke. relevan karena saya kira pemerintah sudah melihat ya fenomena itu ya. Ini jurusan sastra Korea di HI ya, Iya. di Fakultas Budaya. Budaya. Itu sekarang lebih kompetitif dari kedokteran. Iya. Ya kan? Kan ada sesuatu tuh. Itu hebatnya Korea dengan K-pop. Ya. Jadi memang ini yang sebenarnya saya sebagai diplomat ya dan banyak di bidang penerangan dan budaya itu sedih sebenarnya karena kekuatan kita adalah budaya. Ya, our strength is our culture. Tapi kita tidak memaksimalkan itu. Iya. Saya sebagai kepala perwakilan di Melbourne, di Emirat Arab, di Rusia, dan saya lakukan itu dengan apa? Dengan saya kemas dalam Festival Indonesia. Anggarannya kecil banget, tapi saya harus cari sponsor dan itu semua begitu kita tampilkan Indonesia, sponsor festival kedua ketiga udah datang. Ya, ini cerita saya di Melbourne misalnya belum pernah ada festival Indonesia sebesar yang saya lakukan di Federation Square ya, Pak Aryo tahu, Mas Aryo tahu. Saya Di belum pernah tengah kota. Melbourne, Pak, tapi saya pernah dengar aja. Ya, itu di tengah kota. Satu hari orang lewat 15.000 sudah hitung. Wah, kalau saya kasih genjreng-genjreng dikit pasti lebih itu. Dan ternyata 68.000 2 hari. Terus wali kota bilang ke saya, Wahid, what is your plan? I will make it once in 3 years. Karena staf konsul jenderal rata 3 no, make it every year. I don't have money, I have money for you. Dia bilang gitu. Luar biasa. Anggota Iya, parlemen betul. akan find money for you. Dan akhirnya yang kedua makin besar. Sama dengan saya lakukan di Rusia. Artinya apa? Kekuatan kita di situ, tapi tidak ada atau belum ada institusi yang menangani secara khusus ya. Iya. Amerika punya Hollywood, ya enggak? India Bollywood, Jepang J-pop, K-pop,
China ada juga institusi yang gitu, dan itu dari situ masuk duit juga kan. Saya selalu bilang diplomasi ekonomi itu bagian dari diplomasi budaya, Pak. Betul. Bukan lebih tinggi, bukan. Iya. Saya bikin festival Indonesia di Moskow 4 kali. Angka perdagangannya naik terus. Terakhir 22. Itu 30% dan kita surplus 800 juta. Produk kita sudah mulai masuk ke sana. Makanya ini saya sekarang coba lagi ya, nanti tema yang kedua ya, itu bagaimana ini pasar yang besar sekali. Iya. Ya. Kalau And di we luar can- negeri itu foreign affairs and trade ya Pak, iya, namanya gitu ya Pak. temennya. makanya juga ada pemikiran itu sebenarnya. Karena nih sekarang yang nangani negosiasi dagang itu kan di Kementerian Perdagangan. Iya. Ya. Di sana tidak banyak Oh ada negosiator. direktorat negosiasi ya, Ya, betul tapi saya tahu, Pak. negosiatornya Iya. kan sedikit sekali karena itu mesti Iya. pengalaman internasional ya. Iya. Makanya di Australia itu Ministry of Foreign Affairs and Trade ya, Iya. DFAT lah departemen. ya. Di Fed, betul. Nah ini saya kira pertanyaan yang bagus ya, bahwa mudah-mudahan ini didengar ya pemegang kuasa kita ini, dan saya belum melihat ya dari partai-partai politik care mengenai Iya. ini. But then this is our strength. Ya. Iya. Dan saya sudah buktikan ya itu benar sekali ya. Saya boleh tambahkan lagi Pak Wahid. Itu yang tadi disampaikan, itu yang katanya sedih itu karena sedih melihat bintangnya tidak bisa tampil di K-popnya kan. Iya, iya. Tapi begitu bintangnya, saya tahu kok K-pop tuh, Song Hye Kyo punya suami namanya siapa? Yang ini, masa nggak tahu sih? Nanti kalau saya sebut tahu saya dibilang alay lagi. Siapa? Lee, bukan Lee ya? Nah, nggak, pokoknya itulah ya. Begitu tampil dengan baju apa militer dan lain sebagainya, wow itu dipasang-pasang itu Pak jadi pin up gitu ya. Nah saya bilang ketika anggota K-pop pakai baju militer dan lain sebagainya dibilang mantap gitu ya. Nah sebetulnya kita juga bisa kok. Sementara ini kita baru satu selebritis yang pakai baju militer karena dapat pangkat tituler sekalian. Pak Deddy Corbuzier gitu ya. Syukur-syukur denger nih Pak nanti Pak gitu biar ditonton juga gitu kan. Jadi itu juga salah satu hal yang sebetulnya bisa menunjukkan ya kita tidak ingin militeristik, tapi bukan berarti kita tidak embrace wilayah itu juga Iya. karena Kita lihat film-film Hollywood. ya betul Pak. Kan banyak ya kita lihat ya, ya mungkin enggak diumumkan resmi dari Iya, Amerika, betul. tapi kita lihat bahwa misalnya pemain film laga yang terkenal itu, Iya. Contoh Tom Cruise lah, Tom Top Gun Cruise dan ya, lain dia sebagainya. kadang-kadang tampil sebagai pilot angkatan udara Iya, misalnya, betul. kan. Jadi memang Angkatan Laut Pak Angkatan ya. Laut, ya. Nanti marah Tom Cruise ya Pak. angkatan laut ya. Tapi itu kan sebenarnya memberikan satu image Sense of tersendiri pride yang, juga, yang, Pak, yang, ya. yang, Iya. yang positif ya Betul, dari iya. segi itu. Dan kita perlu menciptakan seperti itu. gitu. Betul, Tapi Pak. memang harus ada. Saya sebenarnya pernah mengusulkan kita harusnya punya Indonesian Council. Saya niru British Council. Iya, Dan iya. dia berdiri di luar embassy. Jadi lebih apa? Lebih lega. Lebih lega. Kalau atas nama embassy kita tidak boleh ngutip 1 sen pun gitu loh. Kalau di sini kan ada British Council, ada Jerman itu apa? Oh iya, Ya dia bisa bahkan bisa narik betul. Ya. Saya pernah jadi apa alhamdulillah tiket, jual tiket gitu ya. saya pernah juga ke Eropa itu Pak, saya lihat yang kursus bahasa Indonesia itu tempatnya di KBRI Di juga. KBRI, betul. dan di Iya. KBRI nggak boleh bayar. Hmm. Dan kita punya keterbatasan toh. Padahal mahasiswa kalau- kalau datang ke sana Nah. makan tuh habis makan bungkus Pak, bawa Iya. pulang biasanya. Kita malah mengeluarkan uang. Iya, Nah, betul. mestinya kan ada yang nangan itu. Iya, Tapi iya. sebenarnya sudah sempat direspon tapi nggak ada follow up. Hmm. Nah, seperti sekarang apa tuh nama Korea itu kan punya Arirang ya. Iya. Ada di sini misalnya yang tapi sangat minim sekali dan kekuatannya tuh kurang dan nggak bisa ditangkap di luar ya. Itu bahkan Thailand juga ada TV untuk yang mereka untuk overseas-nya. Iya. Ya, nanti memang perlu kita ini kita sudah waktunya untuk pamer. Ya sebenarnya artis kita kan ada juga yang udah main di Hollywood kan. Oh iya, Si betul. Wise ya. Iko Wise, Iko Wise, ya. Yayan Ruhyat. Iya. Ya. Silakan, silakan. Baik Pak Wahid sama Pak Haryo, Iya. nyambung nih sama konsep-konsep Wamil. Pengen nanya nih, kalau Wamil sama bela negara tuh adalah konsep yang sama nggak sih Pak? Beda, itu sama pertanyaan sama Mas Wiwit tadi. Oh, ya. Nah kalau bela negara sendiri bukan hanya mengangkat senjata, ya tadi bisa masak, bisa komputer, bisa gambar, bisa seni dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Iya. Ya. Nanti semoga Kuat Baca mau bikin event bela negara khusus juga boleh. Saya tanggal 19 Desember hari bela negara Pak.
Ya, why not? Ya. Ya, mungkin Oke, ada yang lain. terima kasih. Ya, punten Pak Wahid dan Pak Yo, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Kalau tadi saya menanyakan terkait budaya dan yang menyambung dengan entertainment mungkin ya. Sekarang mungkin di pendidikan. Ketika ada mahasiswa yang kuliah di luar negeri, itu kan akan membanggakan negara Indonesia juga ya, ada yang sampai luar negeri. Tapi kalau misalnya mahasiswanya stay di sana dan nggak balik lagi, apa itu bisa jadi kategori luar negara yang gagal atau malah jadi mengabaikan negara sendiri sampai dia akhirnya nggak balik lagi untuk memberikan sesuatu dari hasil mereka belajar di luar negeri. Kok bisa menjadi bela negara ketika dia bisa membawakan hasil untuk negaranya sendiri? Ini. Oke. Bapak dulu. Oke. Jadi itu banyak kasus ya. Kebetulan saya kan penempatan di luar negeri 20 tahun, banyak bersinggungan dengan mahasiswa karena banyak kan saya menjabat sebagai bidang penerangan dan budaya ya. Beberapa kasus ada ya. Tapi kita harus lihat case by case. Ya. Satu contoh misalnya ya, ada mahasiswa kita di bidang kedokteran. Ya. Kemudian penelitian dia itu dianggap sangat penting buat Australia. Nah, ketika itu krisis 98 ya, Mas Ari itu, dan itu dia dapat beasiswa dari luar, ya, diputus. Nah, padahal itu baru setengah jalan untuk base di dia. Akhirnya dia datang ke saya dengan segala masalahnya. Saya bilang, wah, saya tanya, tesis Anda tentang apa? Wah, ini bagus, saya bilang. Akhirnya saya kontak sama supervisornya. Supervisornya bilang, oh dia sangat brilian. Loh kalau brilian, why not the university? Saya bilang, endorse scholarship for her, saya bilang gitu. Akhirnya oke, nanti saya ajukan. Yang penting ada surat dari saya. Nah, itu cerita lucu juga ya, saya vice consul, yang saya tulis surat itu vice chancellor. Itu jauh sekali sebenarnya itu. Vice chancellor itu kalau di sini rektor. Vice consul itu konsul muda gitu terjemahannya gitu. Cuma ada yang penting tulisan dari saya diterima, akhirnya dipertimbangkan dapat beasiswa. Habis itu apa? Dia dapat surat dari pemerintah Australia, mau enggak kamu jadi PR? Permanent resident. Permanent resident. Saya bilang ya why not? Sekarang kan Anda dadang biaya, Anda kesulitan ini, Anda masih punya cita-cita yang tinggi, ya kan permanent resident bukan warga negara, artinya hak-hak sebagai apa ya warga negara itu ada di situ, walaupun warga negara asing ya. Jadi misalnya sekolah, kesehatan macam-macam dapat fasilitas sama dengan warga negara kecuali pemilu. Loh, pemilu kan urusan Anda sendiri, jadi tetap sebagai WNI. Tapi terakhir dia dimintai sebagai warga negara Australia. Nah saya bilang saya tidak bisa jawab. This is between you and your family. Saya bilang. Tapi kalau toh terpaksa Anda menerima tawaran itu, yang penting dalam hati Anda adalah Indonesia. Saya tidak mengutuk dia, yuk jadi pengkhianat. Banyak kan kita kan dengan mudah sebabnya. Karena dengan itu dia apa? Anak-anaknya dia karena udah punya keluarga, ada suaminya, tidak kerja di situ, dia terjamin di situ. We cannot blame them ya. Kalau menurut saya, makanya kita case by case. Ya, ada memang yang bangga banget ya itu tuh lain lagi ya. Tapi makanya saya bilang juga bahwa nasionalisme itu jangan dilihat dari paspor aja. Kita punya diaspora yang banyak dari mereka itu saya tersentuh karena mereka bikin dengan segala kekuatan dia bikin Indonesian Day ya, sate festival macam-macam. Ini orang-orang kita nggak di luar dan sebagian sudah jadi warga negara asing atau suaminya warga negara asing. Jadi pernah di Australia itu ada dua pertentangan antara dua organisasi yang sama-sama namanya Indonesia. Cuman yang satu itu sudah mix dengan suaminya orang warga negara sana, tapi tetap acara Indonesia dia datang. Nah sini orang Indonesia khusus. Nah ini merasa dia Pancasilais. Oh, malah eksklusif. Akhirnya malah saya bilang, ya benar Anda orang Indonesia Pancasila, tapi jangan juga paksakan mereka di ADRT mereka harus Pancasila. Karena ini kan ada orang asingnya. Yang penting Anda berpikir untuk Indonesia dan kemajuan Indonesia. Akhirnya untuk pertama kali mereka mau bertemu dalam halal bihalal. Tadinya tuh kalau satu saya undang, dia bilang saya tidak datang. Saya bilang begini, saya konjen saya harus treat everybody the same, saya bilang. Kalau saya undang 3 kali Unda datang, jangan salahkan saya, gitu akhirnya datang juga. Gitu. Ya dengan bukan intimidasi, tapi saya kan fair juga. Ya saya undang saya tidak akan memihak, tapi think about Indonesia itu sudah bagus buat. Dan ini memang banyak pertentangan di sana. Jadi saya ingin juga ya publik ini sekarang terbuka lah. Jangan
langsung mengatakan bahwa oh si A ini the organization berarti dia pengkhianat. Not necessarily begitu. Dalam kondisi tertentu kita perlu orang-orang itu justru karena dia warga negara, dia bisa ngomong tentang Indonesia. Saya bangga kalau ada orang Indonesia jadi anggota parlemen di Australia. Ya kan? Sekarang banyak anggota parlemen di Australia itu dari Asia yang lain, not Indonesia. Itu bahkan Menteri luar negerinya PM-nya sekarang itu namanya kan pasti bukan orang situ kan Pak? Iya betul. Dari Albanese. Dari Albania. Dari Albania. Menteri luar negerinya Chinese. Ya. Nah, kita belum ada. Tadi anggota DPR yang bantu saya, ya, DPR lokal ya, Victoria, yang bantu saya festival itu orang mana? Orang Kamboja. Dia warga negara ini. Ya, why not gitu. Jadi kita jangan berpikir sempit lah ya. Kalau udah, ya zaman dulu mungkin begitu ya. Kalau sudah menjadi, oh itu dia pengkhianat. Not necessary gitu. Dan padahal di dalam juga, kalau dia itu misalnya koruptor, apa dia nasionalisme tinggi? Ya, enggak juga, iya kan? KTP-nya Indonesia loh itu. KTP Indonesia semua nih ya. Jadi jangan gebiau ya bahwa hanya mengandalkan pada dokumen resmi aja. Di kepala saya agak banyak, tapi kurang lebih gini. Kita mulai dulu dari Pancasila ya. Pancasila itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sebetulnya adalah penghargaan terhadap nasionalisme. Kata-katanya kemanusiaan loh, tapi ingat waktu pidato Bung Karno di depan Kongres Amerika Serikat, Pak. Iya, betul. First, believing in God. Second, humanity. Kenapa beliau bilang humanity? Benar humanity? No, coba cek dulu. Nationalism. Third, humanity. Coba cek aja pidatonya beliau tahun 55 ya kalau nggak salah ya di US Congress itu. Kenapa nationalism? Kenapa kemanusiaan itu nationalism? Penghargaan terhadap kemanusiaan itu tidak bisa tidak harus diawali dengan penghargaan juga, dibarengi juga dengan penghargaan terhadap keberadaan, perbedaan, keragaman bangsa-bangsa. Itu. Iya. Nah, makanya beliau sebut yang kedua, our nationalism is humanity. Nah, berikutnya, yang ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa disebut humanity? Karena Indonesia tadi sebaliknya yang sila kedua. Bangsa Indonesia tidak akan berarti apa-apa kalau tidak menghargai keberagaman bangsa yang lain di dunia. Nah, dalam aplikasinya dengan yang tadi ditanyakan Mas Fadil, kalau kita membatasi secara strict ya kepada konteks yuridis, kemudian apalagi teritorial, bahwa orang kalau tidak pulang ke Indonesia tidak nasionalis ya rugi. Bahwa ya kita bisa bayangkan yang tadi disampaikan Pak Wahid, betapa beragamnya Australia itu. Padahal Australia tidak punya kata-kata e pluribus unum seperti di Amerika. Australia tidak pakai kata Bhinneka Tunggal Ika seperti di Indonesia. Dan nilai-nilai Pancasila itu diterapkan di mana-mana, laku loh sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya betul Pak Wahid sampaikan tadi, mau kamu benderanya apa saja, bajunya seperti apa, tapi kalau dibuka di dalam dadamu merah putih ya tetap itu. Dan saya sebetulnya berharap Pak, ini mungkin bisa sekaligus jadi doa. Karena bangsa kita ini kan kalau istilahnya Bung Karno dalam pidato To Build the World Anew, beliau menyampaikan bangsa kita dibangun di atas reruntuhan sebuah imperium, istilah beliau gitu. Sebuah imperium. Dan bentang kita itu luas sekali. Makanya kalau ditanya, nih orang-orang Indonesia kalau menikah dengan orang dari ras yang asli, itu pasti nanti anaknya lahir lebih mirip pasangannya. Karena kita ini sudah campur Pak segala jenis. Kita sudah terbiasa bineka dari dulu, tapi kadang-kadang taken for granted, kurang menghargai itu kayaknya. Jadi saya berharap dengan diaspora yang Bapak bina bertahun-tahun itu, dengan segala kearifan yang tadi Bapak sampaikan, saya tidak menjudge mereka dan lain sebagainya, suatu hari insya Allah gitu ya, terjadi ledakan nasionalisme yang luar biasa. Karena diaspora kita sudah di seluruh dunia ini Pak. Dan saya yakin sekali bukan apa-apa, karena secara fisik, geografi dan lain sebagainya, perkembangan teknologi, pergeseran ekonomi. Indonesia itu bukan baru sekarang ini jadi perapatannya dunia, sudah sejak zaman dulu jadi perapatannya dunia. Kita harapkan itu suatu hari muncul dan memberikan berkah manfaat bagi bangsa dan negara kita. Jadi saya tambahkan, no country as diverse as Indonesia. Tidak ada negara sediverse ya seperti Indonesia. Jadi ketika saya bicara di Rusia juga mengklaim multicultural, ada 120 nationalities mereka dia bilang. Kita 700. Ya. Dan 700 ethnic group with different languages, not dialect ya. Orang anggap dialect, no, not dialect. Kalau saya dari Jawa Tengah, saya ke Bandung, dan mereka bahasa Sunda, saya nggak ngerti, apalagi bahasa Padang dan sebagainya. Nah,
Osing. kebetulan Banyuwangi. ada pertanyaan dari seorang profesor ya, ketika saya mendapat award visiting professor dari Thompson University, dia bilang, I can imagine how Indonesia still united up to now. Ya, Soviet itu sudah menjadi 15 negara. Iya. Bagaimana Anda manage itu? Buat kita ini biasa aja ya, Sumpah Pemuda itu biasa kita baca dari SD gitu. Tapi pertanyaan itu tiba-tiba saya agak merenung ya, apa ya jawabannya? Saya ingat Sumpah Pemuda, Pak. Iya. Dan saya bilang salah satu itu is gathering of youth all over Indonesia Iya. gitu ya. And they pledge to have one country, one nation, one language, saya bilang. You That know, did not even exist that time. iya betul. Dan saya bilang ini long before our independence. Iya, betul. Iya kan? Jauh sebelum itu. And mind you, saya bilang 41% of Indonesians speak Javanese. Why? Because they're mostly the Javanese. Ya. Iya. Tapi orang Jawa itu, there's also local feel, ada wisdom juga bahwa orang Jawa tidak maksa Iya. bahasa Jawa menjadi bahasa nasional. Di negara lain hampir semua mayoritas adalah bahasa nasional. Ya, Iya. bahkan ada perang. Jadi that's the wisdom of the Japanese Iya, also. betul. And that's the wisdom of Feng Founders. Dan mereka terpesona dengan jawaban itu. Padahal saya tidak berpikir begitu. Ternyata kita suka ignore kadang-kadang. Karena mungkin terlalu lama ya. Iya, Pak. Ini Sumpah Pemuda tonggak sejarah yang sangat luar biasa. Iya. Itu hampir tidak ada di dunia yang saya katakan as diverse as Indonesia. And yet we are still united ya. Nah sekarang memang zaman demokrasi semua bicara gitu ya. Tapi juga sebenarnya di negeri barat tuh ada juga namanya Defamation Act. Ya. Defamation. Artinya Oh, iya. kalau kritik sama menghina, bikin hoax itu kan beda. Iya. Dan itu ada undang-undangnya, bukan karena demokrasi. Jadi kita harus kembali lagi ke Pancasila juga Betul, gitu Pak. kan, lebih pada mengedepankan dialog dan sebagainya. Iya. Nah, jadi sebagai penutup ya, saya ingin sampaikan audiens kita, para pemirsa Diplomatic Club ya, yang diorganize oleh kuatbaca.com. Ternyata topik kita ya kelihatan sederhana bela negara, tetapi ini akhirnya apa? Dampaknya menyebar kemana-mana. Dan masih banyak PR yang harus kita lakukan. Jadi saya terima kasih dengan kehadiran Mas Sama-sama, Haryo, Pak. karena ini membuka wawasan kita. Kita bicara mengenai keindonesiaan dan juga masalah apa sih nasionalisme itu ya di zaman yang sudah berubah ini. Betul. Saya barusan baca seorang doktor sosiologi ya mengenai bonus demografi. Oh iya. Ya. Jadi bonus demografi itu tidak akan terulang. Tidak akan terulang. Nah ini pesan pada generasi milenial, generasi Z. Once ini miss, kita akan jadi negara miskin. Ini banyak sekali negara-negara yang akhirnya kena apa middle income trap gitu ya, jebakan middle income. Iya. Dan kita kalau tidak memanfaatkan 2030 sampai 45 hilang kesempatan itu. Sekarang kan kita baru 4.700 masih jauh ya, kita harus minimal 13.000 per kapita. Dan ini tantangan buat kita semua, bukan hanya generasi muda tapi juga generasi tua, umur saya juga harus dipikirkan bareng-bareng. Jangan sampai kita kehilangan momentum yang tidak datang dua kali. Betul. Saya kira itu menutup pembicaraan hari ini dari Diplomatic Club, dan sampai ketemu pada sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Pak Mas.